Tribuners dan sahabat warta kotalive.com dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat dalam insiden kebakaran maut yang menimpa gedung Teradron yang ada di Cempaka Putih, Jakarta pada Selasa kemarin, setidaknya menewaskan 22 korban. Salah satu korban bernama Raihan, yakni warga asal Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tadi Tribuners, tadi wartawan Tribun telah mewawancarai kakek korban, di mana kakek korban sendiri, Bahtiar, mengungkapkan sosok dari almarhum. Sosok almarhum di mata sang kakek sebagai individu yang penurut, bahkan sebagai anak muda, almarhum tidak pernah keluyuran, selalu berada di rumah untuk belajar saat masih kecil. Selain itu juga saat ini meski sudah bekerja, almarhum fokus melakukan pekerjaannya dan rajin beribadah. Almarhum setiap hari melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tempat tinggalnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua RW setempat, yakni Irwan, di mana Irwan melihat almarhum di masjid saat melaksanakan sholat subuh. Irwan menilai sosok almarhum sebagai individu yang taat dalam beragama. Almarhum sendiri saat ini memang jenazahnya sedang proses identifikasi dan akan dibawa ke Depok, dan nantinya juga jasad almarhum akan dimakamkan di TPU Tapos. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Mata Bahtiar, 82, berkaca-kaca, sambil menahan air mata saat menanti kedatangan jenazah cucunya, Raihan Syach Pinago Sipahutar, 24, pada Rabu, 10 Desember 2025. Keluarga dan kerabat almarhum juga berdatangan di rumah duka perumahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Raihan menjadi salah satu korban tewas dalam insiden kebakaran gedung Teradron, Cempaka Putih, Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2025, kemarin. Dalam kenangan Bahtiar, sosok Raihan tergambar sebagai cucu yang penurut dan rajin belajar. Kata Bahtiar saat ditemui di rumah duka. Pak, izin Pak, kalau almarhum nama lengkap almarhum siapa? Namanya kalau saya bikin Raihan Pinago. Nah, soalnya kakek wujudnya itu Cipinago. Kalau kami orang sana, orang Tapanuli, diambil nama nenek moyangnya, Raihan Pinago Sipahutar. Kalau nama yang sesuai KTP? Iya, si Raihan. Raihan Syah. Raihan Syah Pinago Sipahutar. Raihan Syah Pinago Sipahutar. Pak, kalau pihak keluarga berarti pertama kali diberikan informasi bahwa almarhum itu jadi korban kebakaran, gimana Pak? Kalau saya kemarin itu nggak tahu, cuman tahunya saya sesudah anak saya datang yang perempuan ke rumah nangis-nangis. Kenapa? Saya pikir ada apa ini? Anak saya datang perempuan nangis-nangis di rumah, menjerit-jerit. Saya pikir entah ada apa-apa, tahu-tahu si Raihan begini kebakaran. Oh, udah pada ribut kami di rumah semua. Nah, itulah ceritanya. Jadi saya tengok di TV, tahu-tahu saya tengok sudah dibacakan nama, ada nama si Raihan. Berarti keluarga tahu almarhum wafat di lokasi itu dari TV, Pak? Iya, dari TV kalau saya kakeknya ya, dari TV. Cuman ada kabar dari anak saya mengatakan si Raihan begini kebakaran di hotel ini begini katanya. Nah, tapi kepastiannya sudah saya tengok di TV, nama ada ditulis namanya itu Raihan katanya, tapi nggak disebut Pinagonya, nama Raihan aja. Nah. Pak, terus kalau saat ini jasad almarhum udah sampai di sini atau belum? Masih di rumah sakit. Mamanya sudah pergi ke sana nih. Tadi malam semua anak-anak saya pada datang ke rumah sakit, menengoknya nggak boleh. Jadi disuruh pulang. Jadi orang tuh pulang tadi malam dari rumah sakit jam berapa? Jam 11 atau jam 12, nggak boleh. Pak, rencananya Pak, kalau pihak keluarga sendiri almarhum mau dimakamkan di mana? Nah, itu terserah ibunya nanti. Katanya ada neneknya meninggal di Tapos, jadi mungkin makamnya di Tapos. Berarti di tempat pemakaman umum Tapos, Pak? Iya. Soalnya sebagai kakak nih Pak, sosok almarhum di mata kakek seperti apa? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali, kalau saya paling nurut ini cucu saya ini. Sekolahnya juga rajin.
Keluar rumah pun jarang ini orang ini. Di rumah aja belajar aja kerjanya. Puasanya nggak tinggal ini. Rajin puasanya. Sholatnya juga nggak tinggal ini. Berarti salah satu cucu yang paling nurut Pak ya. Menurut insya Allah mudah-mudahan cucu saya rata-rata nurut semua. Soalnya kita bikin contoh sama orang tuh ditengoknya kakeknya sholat begini-begini. Dan insya Allah mudah-mudahan banyak yang menurut lah. Jarang ya orang. Cucu saya nggak ada yang bandel, nggak ada. Semua sekolah, nggak ada yang nggak sekolah. Kalau kenangan Pak, mungkin ada kenangan yang paling Bapak ingat dengan almarhum Pak. Kenangan saya begini, pas waktu kira-kira 2 bulan yang sudah kerja dia waktu datang dia ke rumah. Bung, aku sudah kerja begini-begini. Udahlah, aku terima kasih lah. Jangan lupa kalian sholat, minta sama Allah semua kebaikan. Itu aja lah saya bilang. Lain nggak ada. Perasaan saya selalu itu aja. Jangan lupa ingat Tuhan. Kalau mana kamu jalan pergi baca Bismillah kau. Itu aja ada kuncinya. Apalagi kalau kau ingat itu baca Bismillah kau, insya Allah mudah-mudahan selamat. Itu aja. Selalu pesan saya begitu. Pak, kalau yang Bapak lihat Pak dari kejadian kebakaran, mungkin Bapak udah lihat di TV kayak. Iya. Kalau dari pihak keluarga sendiri gimana Pak menyikapi kebakaran itu Pak? Kalau mendengar kebakaran itu, kalau saya itu banyak kesalahan dari yang punya gedung. Tangga emergensinya nggak ada, safety-nya kebakarannya mungkin nggak ada. Jadi sirkulasi pun nggak ada. Soalnya saya sekolah safety itu saya bertahun-tahun saya sekolah itu. Soalnya saya di kapal itu alarm aja bunyi saya tahu apa itu alarm. Soalnya saya orang pelaut di laut. Saya diajar sama orang Eropa sama di Amerika dididik saya soal safety P3 itu. Bagaimana kebakaran, bagaimana umpamanya kapal mau tenggelam, bagaimana ini bocor minyak apa yang mau dilakukan, kapal terbakar tahu saya semua. Makanya cucu saya itu ya mungkin ya di kantor ini safety-nya nggak ada, kurang lah. Pengamanannya kurang banget. Kurang itu kalau saya itu memang saya yang saya sakitkan itu. Saya sebagai orang tua, saya seorang pelaut yang 35 tahun saya berlayar, pekerjaan saya itu tahu saya semua. Bunyi alarm di kapal itu sudah alarm bunyi sekali 2 kali berarti emergensi ini. Lari ke Sekoci, ada kebakaran. Tempat saya sudah ada di mana saya selang apa mau saya sediakan. Pak, kalau dari pihak kepolisian lagi ngelakuin penyelidikan Pak ya. Nah iya, insya Allah. Harapan pihak keluarga seperti apa Pak? Kalau pihak keluarga saya, polisi itu mesti jujur lah, bagaimana cara mengecek keadaan daripada tempat pekerjaannya itu. Apa kekurangannya? Soalnya di situ yang saya salahkan di sini kalau di situ. Kenapa itu sampai 22 orang meninggal dari gedung begitu, sedangkan yang kebakaran di lantai 1. Sedangkan kebakaran di lantai 1 kan hanya asap. Masa menghilangkan asap nggak bisa. Kalau umpamanya sirkulasinya ada ataupun safety pemadam kebakarannya berlangsung ada, itu nggak akan terjadi. Pak izin kalau nama Bapak siapa? Pak Bahtiar. Bahtiar. Iya. Terima kasih. Pak Haji. Berapa Pak? 83 Pak ya? 82 termasuk 83. Jangan lupa subscribe ya.